Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi turja syafa'atuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa muhibbihi wa ummatihi min yaumina hadha ila yaumil jazaa. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Yang mulia Bapak Suhanda sekeluarga yang sudah 3 bulan beliau ditinggal istrinya yang pertama, terus udah 3 bulan istrinya kagak balik-balik. Itu berarti bininya di sono betah. Alhamdulillah, kalau kagak betah dia balik. Bagaimana dia kagak mau betah? Dari tahlil malam pertama sampai malam ke-7 dibacain Yasin yang dibaca oleh orang yang hadir, dari mulai jenazah bujur ke arah utara atau ke arah lor, kemudian tambah lagi Yasin dibaca selama 7 malam. Tiap Yasin yang dibaca Allah jadikan daripadanya 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat memintakan ampun buat istrinya Bang Suhanda. Berarti dosanya diampuni. Lantaran dosanya diampuni, di alam kubur dia dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Bang Suhanda bisa dengar kata dia, Bang, kalau dari dulu mati mah enak, saya nggak mati dari dulu aja. Ini tentu bagi orang-orang yang alhamdulillahirabbil alamin. Makanya mudah-mudahan Bang Suhanda dan anak keluarga yang ditinggalkan diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat, diberikan keselamatan, keberkahan, keberuntungan sepanjang hidupnya di dunia sampai ke akhirat, serta semuanya menjadi ahli ibadah. Yang saya hormati, sahibul wasilah saya pada malam hari ini adalah yang mulia Bang Mulyadi beserta Bang Mukhlis alias Mbah Bendol. Lama kisah buangin melanglang buana, sehingga hari ini di bulan Syawal tanggal 29 kisah buangin beraksi kembali. Amin. Dan alhamdulillah semuanya masih pada hidup, masih pada sehat, masih pada panjang umur, dan masih pada mau ngaji. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan Bang Mulyadi dan Mbah Bendol kalian Bang Alis, Bang Mulis diberikan sehat walafiat, selamat panjang umur dalam taat, diberikan keberkahan, keberuntungan sepanjang hidup keduanya serta keluarganya dari dunia sampai ke akhir. Yang saya hormati Ketua Majelis At-Targhibul Mustaqim, siapa udah karang banyak? Masih Pak Haji Rahmat. Mudah-mudahan Pak Haji Rahmat sehat, Pak Haji, panjang umur, rambutnya tambah panjang. Beserta Bapak RT Ruslan Abdul Ghani, CS lama saya di itu. Beserta Ustadz Irwan Rojali. Ini Ustadz Irwan Rojali ibaratnya kalau diludahin kagak kena, kalau ditimpa liwat. Berarti dikata dekatnya jauh, dikata jauh dekat. Begitu kan katanya ya? Ya kayak orang besan. Besan lu siapa? Itu katanya orang diludahin kagak kena, ditimpa berarti dikata jauh dekat. Udah 1000 tahun dia nggak datang-datang ke rumah kisah buah. Biasanya seminggu kalau udah sebulan nongol juga. Mungkin dia sedang bertapa. Mudah-mudahan Ustadz Irwan Rojali, Pak Haji Rahmat, Ruslan, semuanya pada sehat walafiat, panjang umur, berkah Haji Rahmat Allah Subhanahu. Tak lupa semua para bapak-bapak haji, bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir pada ini malam,
adalah semuanya kita ini calon-calon penghuni surga. Amin. Sebab tiap-tiap orang yang mengucapkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Walaupun dia seorang pencina, walaupun dia seorang ahli maksiat, tapi dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kalimat la ilaha illallah kemudian melekat pada tenggorokannya, sehingga itu sebagai adres bukti dia sebagai umat Nabi Muhammad. Walaupun dia di neraka disiksa sedemikian rupa, ada harapan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholatnya cuma Idul Fitri doang, walaupun Islamnya KTP-nya doang, kalau dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian melekat itu kalimat dalam tenggorokannya, maka siksaan bagi dirinya hanya untuk menghapus dosa, sementara selesai daripada siksaan dia ada harapan masuk ke dalam surga. Kalau kelompok ini makan nyebut la ilaha illallah, istilahnya kagak seumur hidup sekali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berapa kali tuh? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Coba kita hitung. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, isya 2 kali, berapa? 6. Maghrib 2 kali, berapa? 9 kali kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Dan lagi ditambah surat-surat sunnah. Kayaknya kelompok ini semuanya langsung masuk. Amin. Kagak pakai play, kagak pakai ditanya. Bidadari udah pada gemes, saking rindu sama orang-orang yang pada rajin ibadah, rajin ngaji. Ya Rabbal. Kalau sudah tiada, ini lagu buat Rasul, baru terasa buat Bang Ustaz. Bau mana Ustaz? Bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Betul gak Bang Anda? 3 bulan dia. Bang Anda bukan kagak mau kawin lagi, masih kebayang-bayang mukanya. Bini namanya siapa ya? Porohayat. Sehingga kata Bang Suhanda, Neng, luasnya laut masih bisa abang seberang, tingginya gunung masih bisa abang daki, tapi dalamnya cinta Neng tak sanggup abang untuk menyelam. Itu kata Bang Suhanda. Amin. Tapi apa mau dikata, yang menitipkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari istrinya yang tercinta, Pok Rohayati, sekarang sudah mengambilnya kembali menuju daripada pangkuan rahmat Allah. Sudah 3 bulan Bang Suhanda ditinggal. Sedih tinggal sedih, rindu tinggal rindu. Tapi ketika sedih dan rindu iringi dengan alfa, itu baru namanya suami yang soleh. Bukan malah begini, daripada kamu yang mati mendingan aku yang mati. Itu laki goblok. Kata dia sayangnya cinta sama bininya, pret. Salah ngomong begitu. Atau kita nih saking sayangnya sama bini sama anak, taruhlah dia mati, dia sakit dah. Kita ngomongnya daripada mama yang sakit atau bunda yang sakit, mendingan papa yang sakit. Kata bininya, kalau papa sakit, mama sakit, siapa yang ngobatin mama? Bisa-bisa tuh bisa mati dua, betul kagak? Jadi bagaimana kalau kita saking sayangnya sama anak, saking sayangnya sama bini, anak sakit, bini sakit, ngomong yang benar begini,
sabar. Ini ujian dari Allah. Doain papa biar papa sehat. Papa akan merawat mama hingga sembuh. Alhamdulillah. Begitu ngomongnya baru laki normal. Baru say. Dong, lu sakit. Ini ujian Allah. Ya, kamu lagi sedang rajin-rajinnya belajar sholat, belajar ngaji, kau diuji sama Allah. Sabar ya Tom. Baba akan obatin kamu sampai sembuh. Doain Baba biar banyak rezeki dan untuk biar sembuh dari sakitnya. Ini baru orang tua yang yang bukan anak sakit mendingan kita bayang sakit. Ini mati mendingan gua aja yang mati. Malaikat kok salah alamat. Jadi ketika keberadaan bini kita biasa-biasa aja. Betul nggak? Bahkan sering terjadi orang berantem sama bininya ada yang dipotong lehernya, ada yang dimutilasi. Ini tentu bukan lelaki yang suka ngaji, ini lelaki anak buah setan. Kalau enggak dibunuh, bininya tiap hari percis kayak maling ayam ketangkap sama polsek. Kalau kagak nabok, bini nendang lain, nabok lain, ngusir. Tapi diparanin. Lelaki kagak normal nih begini nih. Di sini ada nggak lelaki yang begini nih? Jangan. Main. Ini lelaki brengsek ini. Ini kalau zaman sekarang masih ada lelaki kayak begini, begini, laporkan ke polisi. Ini kekerasan dalam rumah dan dia bisa mengadukan seorang istri ke pengadilan agama. Istri bisa menceraikannya. Ini saya bilangin Bu, Pak, kalau punya mantu galak sama anak kita, lapor aja ke polisi, biar ditangkap tuh mantu kita. Lama-lama anak kita bisa mampus. Belakin juga, dikampukin juga. Udah mainnya judi, mabuk. Bini kita yang tadinya beres jadi kagak semunggah gara-gara punya mantu orang jada sialan. Na'udzubillahi min. Jangan sampai di sini ada na'udzubillahi min. Makanya agama bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu mengajarkan bagaimana kita sebagai seorang suami menghormati perempuan, menghormati kita punya istri. Kita kadang-kadang sebagai suami egois ya Bang. Egois kita nih. Mentang-mentang bini kerjanya cuma masak, nyuci, ngepel, nyetrika. Kita yang nyari duit, kadang-kadang kita nyuruh bini kagak ada sopan-sopannya. Mina, speed kopi. Mina, beli rokok. Bini lama dikit domelin. Lu beli rokok gua, apa lu kongko sama teman-teman lu? Ngomel segala rupa. Ini lelaki kagak beres ya begini. Mentang-mentang dia yang nyari duit, sama bini sikapnya percis kayak seorang bos sama pembantu. Salah nggak? Bapak-bapak, saudara-saudara, saya kasih tahu, ada hak-hak istri yang harus dihormati oleh kita para suami. Sesungguhnya dari mulai merendam pakaian, dari mulai nyuci di mesin cuci. Kalau sekarang ada mesin, zaman dulu gilas, srok, capek. Diberakin anak mah, udin berak. Yang satu berantem, kita mah orang tua, yang laki, lagi dimana tahu adanya. Siapa itu bini kita, tapi tetap dia sama. Bahkan lagi cuci sambil masak sambil netein. Mana itu bini, tantar beranak. Udah laki galak, tantar beranak ubah. Hasilnya bagus amat deh, kita berdua. Bukan kalau lakinya semoga masih mendingan, lakinya kagak beres. Beranak lagi, beranak. Allahu Akbar. Tetap kita punya istri, sabar dia melakukan itu semua untuk mencari perhatian dan cinta seorang suami. Sesungguhnya sekali lagi saya katakan, dari mulai ngerendam pakaian, nyuci pakaian,
jemur pakaian, rizka pakaian, masukin pakaian dalam lemari, ngepel, masak, ngajak main anak. Itu sesungguhnya kerjaan seorang suami. Baik, dengar nih. Itu kerjaan seorang suami. Yang rame-rame. Itu kerjaan seorang suami. Tapi pada kenyataannya itu dikerjain sama bini kita semua. Betul apa benar? Habis dia ridho, Pak. Nanti dia ridho. Kalau dia ridho, pantang haram seorang laki-laki bentak bini, ngomelin bini. Kalau perlu ngasih uang belanja sehari cuma 1 juta, itu minta maaf sama bini. Neng, abang minta maaf, ngasih uang belanja sehari cuma 1 juta. Kasih uang belanja 1 juta, minta maaf. Ini lelaki hebat namanya nih. Sebab kalau dibanding-banding nyuci, masak, nyetrika, ngepel itu berat, Pak. Berat kagak? Belum lagi kalau bininya ntar bunting, tahu. Itu lebih berat lagi. 1 juta kita kasih dia. Subhanallah, itu pun kalau bininya yang hemat, itu bisa beli mobil itu. Lah benar. Kalau bininya bukan karung bolong, Pak. Sebab ada juga bini karung bolong. Duit dikit kuras, duit banyak behak. Salah lagi aja tuh bini. Oh, karung bolong bukan. Apa dia bayar? Iya, itu karung bolong. Subhanallah. Seketika bini sakit, tampillah sosok laki-laki yang cintanya dikatakan sejati saat dia berjanji di pohon beringin. Maimunah dalam dunia ini, Maimunah jadi bukan. Maimunah di atas di bawah pohon beringin, Abang Ucok berjanji Maimunah, di dalam dunia ini tidak ada perempuan yang paling aku cintai selain Maimunah. Kata Maimunah, yang bener kau lahir. Sebab itu si Ucok lakinya orang beda. Bener Maimunah, apapun yang terjadi, sehatnya engkau, sakitnya engkau, tetap abang letak Maimunah sakit. Tapi janji si Ucok, apakah dia masih sayang ketika bini yang sakit? Tetap sayang. Kayak Bang Suanda nih kemarin waktu bini sakit, sayang ya Bang ya? Diobatin sampai dia wafat Bang ya, diurusin ya. 6 tahun, subhanallah, alhamdulillah. Ini contoh nih Bang Suanda. Walaupun begitu Bang Suanda tetap saja ketika bini tiada di hadapannya, 3 bulan udah nih, Bang Suanda ada keinginan untuk menikah sama si Deno. Ida Sima. Tapi dia masih kebayang-bayang Bang ya, Bang Hayati Bang ya. Bang, masih bayang kan? Masih lah, kalau laki gajian mah jangan udah bini dan 3 bulan. Bulan masih merah udah buahan. Ini bersetia di bini, setia benar. Ya, saya doain Bang, biar abang dapat lagi perempuan yang lebih daripada empok. Amin. Kecintaannya, kesetiaannya, amin. Ini anak-anaknya kalau bapak dikalahkan boleh nggak? Namanya anak yang tahu diri. Sebab ada juga anak yang brengsek. Giliran dia pengen kawin, orang tua sampai jual motor, sampai ngobik, ya kan, sampai segala macam, utang pinjam. Giliran orang tua jadi duda, mau kawin lagi malah kata gini, babas kalau bikin kawin kuburan, bab pikirin bakso itu anak. Ya kan bapaknya jadi duda, mau kawin lagi Jakarta, kuburan bab pikirin bas, segala kawin. Ini anak kagak tahu diri nih. Bapak kalau umurnya udah 60-70 dia kawin bukan nafsu, ada temen pengen ada temen. Anak mantu yang pada punya keluarga kan masing-masing sama keluarganya. Ini gak laki-laki entah putih, kliniknya bermodal. Kagak ada yang ngurusin. Ayo. Makanya nih Bang Suanda anaknya soleh semua. Yautinya boleh Neng ya? Neng boleh? Ya. Ada Bang. Janda anak Minang Bang, mau gak? Pinang merah. Ada anak Pinang, anak kebon jeruk, janda kuningan, mau Bang? Subhanallah, tenang aja Bang. Kalau suami yang baik sama istrinya, dia bakal dianugerahkan sebagai gantinya istri yang lebih baik daripada yang meninggal. Amin. Amin.
Itu bini meninggal. Sekarang bini kita bercerai sama kita. Sama juga kan lagunya. Kalau sudah bercerai masih terasa ketika hujan gerimis dingin pun mencekam. Mustaq tidur sendiri tapi bangun berdua. Tanya Mustaq tuh. Itu cewek bangun dua. Ketika bercerai, itu perceraian Pak bukan sesuatu aib sebetulnya nih. Kalau cerai mati takdir, tapi kalau cerai hidup itu sebuah pembelajaran dari Allah Subhanahu. Istri mengintrospeksi kesalahan saya sama suami di mana, suami mengintrospeksi kesalahan saya sebagai suami di mana. Berbulan-bulan saling merenung, ya Allah, salah saya di sini, di sini, di sini. Bini juga merenung, salah saya di sono, di sono, di sono. Ya, kalau lama-lama bercerai, kasihan anak itu kagak Pak. Anak udah pada pengen udah bapak rujuk Pak. Balik Pak, mama Pak. Mama tiap malam ngomongin papa mulu. Gua mah kagak bisa, kata bininya nih, kata mantan bini. Gua kagak bisa nyari ganti seperti bapak lu, Neng. Bapak lu mah sabar, biar sering ngomel juga. Kalau marah cuma di tenggorokan doang. Subhanallah. Jadi masa perceraian ketika terjadi pada sebuah keluarga itu pembelajaran, bukan sesuatu yang harus menjadi permusuhan, bahkan permusuhan sampai akhir hayat. Bukan, tapi masa perenungan. Tidak ada seorang manusia yang bersih suci tanpa punya salah, betul gak? Betul. Gak ada, kecuali Nabi Muhammad. Bang Mustaq, Bang Mulyadi, Sapu Angin, RT, Haji Rahmat, Ustaz Rojali, Bang Suada, semua kita yang ada di sini adalah manusia-manusia yang tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ketika kita saling mengevaluasi kesalahan saya ini yang kurang ditambahkan supaya jadi baik, yang kelebihan supaya dikurang, itu baru manusia sejati. Kalau masa perceraian antara suami dan istri, yang kita ingat adalah kejelekan-kejelekan bini, lama-lama akhirnya tuh anak terbengkalai. Asal mau balik lagi, kebayang kejelekannya kagak jadi. Jadi manusia yang bijaksana adalah manusia yang bukan hanya selalu mengingat-ingat keburukan orang lain. Suami yang baik bukan suami yang selalu mengingat-ingat keburukan istri, tapi suami yang baik berusaha melupakan masa lalu istri yang kelam bahkan menyakitkan, dan dia kembali buka untuk mengingat sedikit kebaikan jika ada itu pada istrinya. Ini baru lelaki sejati. Amin. Amin. Mustafa. Ada. Mustafa amin apa? Amin. Dari kisah Buangin ngajar pertama sampai kisah Buangin lang-lang buang, sampai kisah Buangin balik lagi, Mustafa masih bertahan. Tidur sendiri, bangun sendiri, berdua. Makanya mudah-mudahan Bang Mustaq oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan mata hatinya supaya dia bisa mengenang kembali kebaikan-kebaikan istrinya, dan dia cinta kepada anaknya sehingga bisa rujuk kembali. Amin. Amin ya Allah. Kan ada lagu ini Mustaq rujuk lagu Omai Rama. Gimana lagunya? Baik. Ada lagunya itu mandul. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara yang ada di sini, tolong yang masih punya pada punya bini kita sayang. Pak, Ben, bini kalau masih ada sayangin Ben. Sekalipun kita mau kawin lagi minta izin sama dia, diizinin kita berangkat, kagak jangan jadi. Kalau kagak jangan, kalau dia kagak izinin jangan jadi. Jadi begitulah bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika keberadaannya itu bini di tengah-tengah rumah tangga di hadapan kita anggap biasa-biasa. Tapi ketika dia sudah tiada, baru terasa
merasa. Tolong, ketika kita mengalami sebuah perceraian dan kita berharap untuk bisa kembali, ingatlah kebaikan-kebaikan istri, walaupun sedikit kebaikannya umpama, supaya kita bisa mengobati hati kita yang luka, insya Allah. Jadi sekali lagi, manusia yang paling baik bukan manusia yang merasa dirinya bersih, kagak punya salah, kagak punya dosa, tapi manusia yang paling baik, kata Nabi, at-taibuna minadz-dzambi kama la dzambalan. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Dan ketika dia bertaubat kepada Allah, ketika dia memperbaiki kesalahannya, seolah-olah dia tidak pernah punya salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Majlis At-Targhibul Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keberadaan kisah buangin di sini. Kisah buangin kagak boleh berharap semua jamaah Majlis Ad-Darajatul Akhirah demen sama kisah buangin. Itu kisah buangin namanya gila hormat, betul nggak? RT Ruslan dia berharap semua warganya demen sama dia semua, ngimpi ngebakar. Manusia ada yang demen sama kita, ada yang kagak demen, itu sunnatul. Cuman begini, kita malain sih. Kita punya teman 10 orang, yang gedeg baik sama kita 2 orang, yang 2 orang baik kita ngomongin. Sementara yang 8 baik banget sama kita, kagak pernah kita sebut-sebut. Betul apa benar? Betul apa benar? Padahal yang 8 orang itu yang setiap hari ngedoain kita, yang kalau kita susah kasih duit, kagak pernah kita sebut-sebut. Yang gedeg baik kita sebut-sebut. Apa tuh si anu gua ngeliat bukan yang banyak kayak juga. Apa yang disebut-sebut? Itu clear. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kasih saya ilmu supaya seluruh umat saya takluk, tunduk, nurut sama saya. Munajat Nabi Musa disindir oleh Allah. Wahai Musa, engkau tidak mikir, jangan pula engkau, aku saja sebagai Tuhan, kata Allah. Tidak semua makhluk bangsa manusia menyembah kepada Kau. Betul nggak Pak? Kagak semuanya kan Islam, ya kan? Ya. Kagak semuanya Islam. Padahal kata Allah, walau nasya'u ummatan wahidah, kalau aku mau, walau nasya'u laja'alnahu ummatan wahidah, kalau aku mau, aku bisa menjadikan umat manusia satu agama, satu pemikiran, menjadi Islam. Tapi Allah sangat-sangat memberikan kebebasan. Walaupun dia pencipta, dia pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah kembalikan kepada manusianya. Apakah engkau ingin selamat? Sembahlah aku. Apakah engkau menolak akan perintahku? Jangan salahkan aku, kata Allah. Kalau pada akhirnya tempat kembalimu adalah neraka. Itu Allah Maha Pemurah disebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah begitu. Yang adanya makhluk ciptaannya bangsa manusia, ada yang Kristen, ada yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, bahkan sama sekali ada yang tidak beragama alias ateis, alias ateis. Lalu apakah Allah berhenti ngasih rezeki? Terus saja rezeki dikasih. Bahkan malah sebaliknya, yang ateis, yang di luar Islam malah lebih kaya kelompok mereka ketimbang orang Islam. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang disebut Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, tentang perihal kemarin soal kisah buangin, ini kelempangan masih Idul Fitri. Kisah buangin tidak merasa dendam kepada saudara-saudara yang tidak suka kepada kisah buangin. Sebab kisah buangin adalah manusia yang banyak dosa, banyak salah. Dan kisah buangin kagak pikirin yang kagak suka, yang kisah buangin pikirin yang pada suka.
Mudah-mudahan yang pada suka tambah suka, yang kagak suka berubah pikiran menjadi cinta. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sekali lagi, jangan ada dendam di antara kita, insya Allah. Kalau kita ada dendam, berarti hati kita kagak ada enak-enaknya, betul nggak? Misalnya Bang Mul dendam sama Mas Takdir, itu artinya urut dan baik. Tahu nggak urut dan? Sialan bersikul. Begitu aja. Lama-lama hatinya ngerentek turun ke perut, jadi sakit emak kronis, lari ke ginjal, terus lari kepada peredaran darah, kolesterol, komplikasi. Dapat 2 bulan berikutnya ada berita inna lillahi wa inna ilaihi, gara-gara hatinya jengkel. Kesel aja. Makanya dengan kembalinya At-Targhibul Mustaqim yang dimotori oleh Bang Mulyadi dan Bang Bendon, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi kedua yang awal untuk berikutnya tanpa ada kendala dan halangan. Amin. Ya Rabbal. Ini saya mau tanya nih, mumpung baru mulai ngaji, masih mau bapak-bapak ngaji sama kisah kuangin kira-kira? Jangan terpaksa dong ya. Kalau mau bilang aja, gua agak setuju. Bilang aja bebas. Ntar ditutup, yang setuju main kagak banyakan. Kalau yang banyakan setuju berarti kisah kuangin itu demokrasi. Jadi para jamaah dan saudara-saudara, begitulah kehidupan. Makanya tiap-tiap bayi yang lahir ke alam dunia enggak ada yang tertawa. Semuanya keras, ini kehidupan keras. Makanya jangan jadi bodoh kita. Jangan jadi lemah dilindas, bodoh diinjak, miskin dibuang. Itulah kehidupan. Jadi kudu pintar, kudu kuat, kudu hebat, kudu banyak sabar. Itulah kehidupan, saudara-saudara. Kadang-kadang begini, teman segalang, segulung, selintingan, sehidup semati, bahkan kadang-kadang nusuk dari belakang. Betul nggak? Ini banyak kejadian. Yang romanya kalau kita lihat biasa-biasa aja, sesungguhnya dia yang ketika kita sakit datang paling pertama. Hidup ini sebuah misteri sesungguhnya ya. Tidak rahasia kan Pak? Kita kagak bisa nebak orang dah. Susah. Sebulan yang romanya kelihatannya baik, kelihatannya jahat juga. Habis kesalahan kita diumbar di mana-mana. Kagak taunya yang ngomong dia, si Fulan yang kita baik banget sama dia. Dia sakit kita tulungin, bininya sakit kita bawa ke rumah sakit, anaknya kagak sekolah kita biayain. Beletak, terjadi masalah sama kita, dia biang keroknya. Coba, ayo. Itu kehidupan. Berat nggak Pak? Lalu gimana kita dulunya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kalian beribadah kecuali dengan cara-cara yang ikhlas hati. Amin. Kita nulungin orang ibadah bukan? Nulungin teman yang sakit, bininya yang sakit, dan nulungin tahu-tahu dia jahat sama kita. Kalau kita niatin ibadah, biar lu jahat sama gua, masih ada orang yang banyak yang baik sama gua. Amin. Kita gak kesel sama dia. Lu jahat lagi, lu susah, gua tulungin lagi. Kita memakai sifat-sifat Allah Subhanahu. Kudunya begitu, beres ke hidup. Kalau kita nyap-nyap, kalau kagak gua mau mampus keluarga lu. Tuhan aja gitu. Tuhan aja begitu. Jadi artinya jalani hidup seperti terbitnya matahari dari timur, terbenamnya di barat. Sabar nggak matahari itu? Sabar banget Pak matahari. Apa bulan mah nongolnya kadang-kadang 13, 14, 15, terus hilang lagi baik. Makanya itu bulan sering dimakan gerhana. Orang hilang-hilangan mulu, ya kan? Ya kan yang sering gerhana bulan ya? Jarang gerhana matahari Pak.
Tapi matahari terbit dari timur, terbenam di barat atas perintah Allah, nurut dia. Walaupun kadang-kadang matahari dia kesel di Bali dan orang pada telanjang. Kata matahari, aku malu melihat manusia ini. Aku ingin berhenti saja ya Allah. Kata Allah, jangan matahari. Nanti pada saat gilirannya kau akan terbit dari barat. Itulah akhir daripada kerjaanmu yang aku perintahkan kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi matahari saja yang hebat sebagai sumber cahaya dunia, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak-bapak, ibu, hadirin yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, Kisah Buangin semuanya masih pada hidup, amin. Masih pada sehat, masih pada panjang hidup doang, agak sehat lagi sakit, kagak enak itu ya. Atau hidup sehat, duit gak gablek, diusir bini, la ilaha. Atau hidup sehat, bini akur, utang agak habis-habis, pusing juga itu ya. Jadi ini seperti tadi yang doa saya ucapin, semoga kita sehat walafiat. Ini makna sehat walafiat berarti lahir batinnya tunduk kepada Allah. Itu namanya sehat walafiat. Sebab ada orang sehat tapi tidak afiat. Siapa? Orang yang badannya makannya banyak, sehat, seger, kuat, sembahyang Jakarta berat, puasa berat, ngaji berat. Ini cuma sehat badan, rohaninya kagak. Kita ini termasuk orang yang rohani sehat, jasmani udah dikasih makan jasmani, sekarang dapat santapan rohani sempurna. Jadi kita mencari daripada ini semua ibadah yang kita lakukan mukhlisina lahud, ibadah kepada Allah niatnya ikhlas lillahi, ibadah yang berkaitan dengan manusia, RT Ruslan jadi RT, ikhlas ngurusin warga, amin. Amin. Pak Haji Rahmat ngurusin pengajian, ikhlas. Kisah Buangin ngajar, ikhlas. Artinya ketika ada masalah yang biasa, ketika masalah berlalu sudah hilang lagi dendam di antara hati-hati kita, amin. Amin. Itu namanya mukhlisina lahud. Kita mencari orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang brilian, punya pemikiran, bukan ambek digedein. Banyak ngambek, banyak penyakit tuh kan. Coba dah, misalnya bendot, ntar ngambek, kasih tua bendot. Agak lama banyak makhluk di pala, bukan di pala, agak puas dia pindah di jenggot, jenggot putih semua, sampai ke lubang-lubang hidung, ubanan. Iya, makanya ada orang yang umurnya tua tapi muda di badan. Ini biasanya orang bersahaja. Orangnya bersah, marah kagak lama marahnya, kesel kagak lama kesel. Tapi ada orang yang muda di umur, tua di badan. Ayo mohon mana? Muda di badan, tua di umur, mohon mana? Tua di umur, muda di badan, alias awet tua. Ini maksudnya umurnya panjang, kelihatannya muda kata Mas Tabdi. Daripada muda di umur, badan tuh manusia kayak aki-aki aja tuh. Enggak di rumahnya, kagak di mana kalau ketemu selendang kain dong celana pendek. La ilaha illallah. Kita kan ngeliatnya enak ya. Kita anggap teman, emang teman kita anggap teman. Aku dijengkel. Teman gua mah artis semua nggak kayak lu. Pak, nih kita ketika ngeliat orang rapi, keren, rapi terus seneng nggak? Seneng. Tapi di sisi lain kita ngeliat teman kita agak pernah dangdut, lama-lamanya kayak aki-aki. Kita ngeliatnya gimana? Lu sih, gua bingung lu. Mobil punya, rumah bagus, bini bodoh. Lu begini kelakuan lu kan bini lu tuh sama lu ngenut dengan umpamanya. Ya kan ya? Jadi bersahaja atau berpikiran yang luas serta berlapang dada itu itu yang menjadikan tua di umur tapi muda di badan, alias awet muda. Amin ya robbal alamin. Jadi istrinya Bang Suanda, Mpok Rohayati,
Dia sudah enak di alam kubur, sudah Tadi saya bilang tuh, kata dia nih, bang, tawan mati enak, kenapa enggak dari dulu baik saya mati? Ini orang beriman begitu tuh. Mati itu bukan sebuah penderitaan. Dan kata mati itu sebuah kata pasti. Tak seorang pun kita diantaranya yang bisa menghindari. Walaupun kita nyumpet di sebuah tempat yang sangat-sangat tersembunyi, semut aja kagak bisa masuk. Tapi Jibril ketika datang kagak bisa dihalangi. Betul apa benar? Itu yang namanya mati. Makanya kata Quran, kullu nafsin za'iqatul, semua yang berjiwa mati. Tapi saya ingin ngomong yang berjiwa mati. Ada orang yang masih hidup tapi mati. Ini yang serem. Masih hidup tapi apa maksudnya? Masih hidup tapi mati. Maksudnya apa ya? Mati rohaninya. Kita itu pengajian ada kagak mau nyampur. Ketika datang bulan suci Ramadan kagak kuat puasa. Sholat kagak mau. Selalu memperturutkan hawa nafsu, senang-senang. Kagak mau ibadah kepada Allah Subhanahu. Zahiriannya dia hidup, tapi hakikatnya mati. Apanya yang mati? Hatinya yang rohaninya udah jerit-jerit tuh nangis setiap hari. Makanya rohani, ruh yang ada di badan kita itu dititip sama Allah di dalam jasad. Jasad yang asalnya dari tanah dia akan pulang ke dalam tanah. Sementara ruh yang asalnya dari Allah, dari langit akan kembali ke langit melalui perantara jemputan malaikat Israel alaihis. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, pakaian-pakaian yang bagus kita kagak bawa, betul nggak? Kagak dipakai. Sutra batik yang seharga gope kagak pakai. Sepatu yang seharga 2 juta 3 juta Bang Mustaq kagak pakai. Mau nggak Bang Mustaq nanti kalau mandi pakai sepatu? Ya kan kayak orang Kristen gitu ya, kalau mati ya pakai jas, kacamata, pakai sepatu, mata dia buah di sorga. Kita mah kagak begitu Pak. Dibungkus dengan kain putih 15 meter. Tuh, kemarin tuh orang pada nanya THR, Insta. Ya orang nanya THR. Insta berarti harga ada dong 15 meter mau pakai tuh. Jadi pakaian-pakaian yang mahal-mahal ya bisa pindah ke orang. Paling bagus Pak ya. Ya kan, tinggal sisanya yang kita pakai kain putih 15 meter. Subhanallah, Allahu Akbar. Makanya kalau kita di dunia cuma hanya pakaian-pakaian yang berjahit, pakaian-pakaian yang warna-warni, kita akan rugi. Kita harus memiliki pakaian jiwa. Apa itu pakaian jiwa? Walibasut taqwa zalika khair. Jadi ada pakaian badan, pangkatnya tokoh. Pakaian jiwa apa itu? Walibasut taqwa zalika khair. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian rohani, pakaian jiwa. Apa itu? Pakaiannya namanya, mereknya takwa. Itulah pakaian yang terbaik. Di mana kita membelinya? Di Majlis At-Targhibul Mus. Di sini Pak kita beli pakaian takwa. Alhamdulillah. Di mana kita belinya? Di masjid sholat Jumat. Di mana kita belinya? Qiyamul Lail, sholat tahajud di malam hari. Di mana kita membelinya? Zikir malam, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Air mata pada merujuk. Kita baca istighfar, nangis ingat dosa, bukan
sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Itulah yang termahal, yang terindah di hadapan Allah Subhanahu. Dan pakaian itu ada jadi pokok at-tartibul di pengajian-pengajian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah berapa menit ini? 30 ya? Sampai di situ dulu. Takutnya RT Ruslan dia mau ke bandara, ada acara, atau Ustaz Rojali dia mau ada panggilan ke Pakistan, saya nggak tahu. Takut kelamaan. Atau mungkin saya bendot dia mau ngobatin orang di Kuningan, saya juga nggak tahu. Jadi David mau takut ada yang pada sibuk. Daripada bapak-bapak kesal pakai sapu angin, jadi kan kita tanya dulu. Udah lama ke baru bendara. Iya Bang Mustafa Berarti ngaco. udah 30 menit ya? Lebih dikit. Ya, makanya berteman mah. Mudah-mudahan Bang Mustaf, ntar kita doain biar dia lucu. Mudah-mudahan kita pemenang dah. Doain banget dah dia. Ya, sebab udah dah, pokoknya udah. Ya, mudah-mudahan ini kita semua sekali lagi dan diberikan sehat walafiat, diberikan selamat di mana tempat, diberikan panjang umur dalam taat, diberikan keberkahan, keberuntungan sepanjang hidup sekeluarga dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan istrinya Bang Suhada yang sudah tinggal selama 100 hari di alam barzah semakin tenang, semakin tentram, semakin berbahagia dengan amal-amal kebaikannya. Jangan lupa ya Neng, cara yang Neng ya, Jumat atau hari Kamis, jarang banget walaupun sekarang anaknya bisa baca Al-Quran. Pak, jagain ya. Nyaut cuman Bang Suhada kagak denger, kalau denger tahu. Girang tuh istri. Nah, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Bang Suhada diberikan sekali lagi kekuatan, kesehatan, kesabaran, keberkahan, keberuntungan, panjang umur dalam keluarga keluarga. Dan Allah Subhanahu wa taala istrinya yang wafat jadi ahli surga. Semua jamaah Targhibul Mustaqim diberikan kekompakan, disadarkan hati-hati kita semua, dilembutkan pikiran kita, dihilangkan rasa dendam, amarah dan kedengkian dalam jiwa-jiwa kita, dibuang kesombongan, sehingga hati-hati kita menjadi lembut, menjadi baik, menjadi maslahat semuanya. Dan mudah-mudahan sebagai kedua kalinya At-Targhibul Mustaqim diselenggarakan seterusnya manjang berkah dan jamaahnya semakin banyak, semuanya pada sehat walafiat dalam lindungan Allah, biniyatil qabul bil ijabatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup, saya kisah buangin, mohon dimaafin lahir batin ya. Masih ada lebaran, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, bisa puasa lagi di Ramadan tahun depan. Kita doa bersama, amin Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa para guru-guru kami, para gurunya guru-guru kami, dosa paman bibi kami, dosa para saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, dan dosanya seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang ada di Cikokol maupun yang ada di seluruh dunia. Ya Allah, jadikan almarhumah istrinya Bang Suhanda, siapa namanya tadi? Rohayati binti kecil, jadikan dia sebagai ahli surga. Ampunkan dosanya ya Allah. Terimalah amal kebaikan kebaktiannya kepada suaminya Bang Suhanda. Terimalah rasa cinta dan kasih sayangnya dan perlindungan
semuanya kepada semua anak-anaknya. Jadikan kuburnya taman surga. Jadikan kuburnya taman surga. Jadikan kuburnya taman surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah semua hati-hati kami, pikiran kami dalam satu langkah, satu jalan untuk mengharap ridha-Mu, mengharap keberkahan-Mu, mengharap keselamatan-Mu, mengharap daripada pertolongan-Mu dari dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas hati memperjuangkan agama untuk menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami yang sudah kumpul tiap-tiap malam Jumat di Majlis At-Targhibul Mustaqim, jangan biarkan iblis dan setan menggerogoti iman kami, memecah belah persatuan kami, memecah belah daripada kerukunan kami. Hindarkan itu semua ya Allah. Bentengi kami dengan benteng kesatuan dan persatuan, keimanan dan keikhlasan, serta keistiqomahan dalam kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan para istri kami, para anak-anak kami, orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang taat ibadah, orang-orang yang senantiasa membuat kami para suaminya orang-orang yang menjadikan bahagia. Jadikan keluarga-keluarga kami orang-orang yang senantiasa tunduk taat kepada perintah-Mu ya Allah, menjauhkan segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan pikiran dan mata hati kami dengan harta yang Allah titipkan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang rajin sedekah. Jadikan kami orang-orang yang suka memberi di samping kami menerima. Jadikan kami orang-orang yang berjiwa sosial, yang senantiasa mau membantu daripada kesusahan saudara-saudara kami. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, menamkan dalam pikiran dan hati kami rasa cinta, rasa kasih dan sayang kepada istri, kepada anak-anak kami. Seketika kami marah kepada istri dan anak, jangan sampai terlontar omongan yang membuat Engkau murka kepada kami. Jadikan kami para suami sabar menghadapi istri-istri kami, sabar menghadapi anak-anak kami, dan jadikan para istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. At-Targhibul Mustaqim kembali dibuka. Berkahilah pengajian ini ya Allah. Jadikan pengurus-pengurusnya ikhlas hati, ridho hati, buang rasa malas, buang rasa gelisah, buang rasa pamrih, buang rasa gila hormat dan rasa kesombongan di dalam hati-hati kami, dan terapkan dalam hati kami kebaikan, keikhlasan, keridhaan, semata-mata niat menyelenggarakan pengajian untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau rahmati, yang Engkau ridhai, yang Engkau cintai, yang Engkau berkahi dari dunia sampai ke akhirat. Kami sering berkumpul bersama ulama dunia ya Allah, berkumpul bersama orang-orang miskin di dunia dalam rangka menyantuni hasad yatim dan piatu, orang-orang miskin dengan segala harta yang ada pada kami. Dan kami sering kumpul bersama orang-orang yang zikir menyebut asma-Mu, bertahlil, bertasbih, bertahmid. Kumpulkan kami ya Allah bersama Nabi junjungan kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkan kami bersama para aulia, para ulama, para syuhada, dan sama para orang-orang soleh. Bukan hanya kami juga berharap istri kami dan anak-anak kami selamatkan ya Allah dari ganasnya kehidupan dunia. Selamatkan ya Allah daripada huru hara alam kubur. Selamatkan ya Allah daripada huru hara hari kiamat. Dan selamatkan kami semua berjembat di atas sirat, sehingga kami sekeluarga semuanya masuk dalam surga-Mu dengan segala keridhaan-Mu, dengan segala kecintaan-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.